warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lucia Dayani. Di sini saya akan menjelaskan hadis arba'in keempat, kelima, dan keenam. Yang pertama, kita akan membahas hadis arba'in yang keempat. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduqu inna ahadakum yazma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab wa fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Artinya, dari Abi Rahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara, ketentuan rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian ada yang berperilaku dengan perilaku ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 hasta, tetapi ketetapan Allah mendahulinya. Sehingga ia berperilaku dengan perilaku ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian ada yang berperilaku dengan perilaku ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya 1 hasta saja, tetapi ketetapan Allah mendahulinya. Sehingga ia berperilaku dengan perilaku ahli surga, maka ia pun masuk surga. Oke, kita berlanjut kepada hadis yang kelima. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu. Artinya, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-ngadakan hal baru dalam urusan agama ini yang tidak ada dasar hukumannya, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan amalan tanpa didasari perintah kami, maka ia tertolak. Beranjak ke hadis berikutnya, yaitu hadis arba'in yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman taqa subuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a bisubuhati waqa'a bil harami
karoi yar'a haulal hima yurshiku ang yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan. Alla wa inna himallah maharimuhu. Alla wa inna bil jasadi mudghatan idza suluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza pasadal jasadu kulluhu. Alla wahiyya qalbu. Artinya, dari Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada yang samar, yang umumnya manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti pengembala kambing yang berada di sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap penguasa mempunyai daerah larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Alhamdulillah, pembahasan materi hadis arba'in keempat, kelima, dan keenam sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.